Hukum akad nikah via video call online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Keabsahan akad nikah dalam agama Islam tergantung pada syarat dan rukun yang terpenuhi atau tidak. 5 rukun yang wajib terpenuhi adalah adanya calon suami, calon istri, sighat ijab qabul, wali istri, dan 2 orang saksi. Menurut keputusan Bahthul Masail PWNU Jawa Timur di kantor Diklat Departemen Agama Surabaya pada 2-3 Juni 2009 Masehi, bahwa hukum akad nikah secara online adalah tidak sah, maka termasuk pula akad nikah via video call juga tidak sah. Ketidakabsahan akad nikah via video call ini karena 2 faktor. 1. Rukun sighat ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara video call tergolong sighat kinayah atau tidak jelas. Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan sighat yang sharih atau jelas. Dalam hal ini, pakar fikih Syafi'i kontemporer Al-Habib Zain bin Smith menegaskan, at-tilfunu kinayah fil uqud kal bay'i was salami wal ijarah. فيصح ذلك بواسطة التلفون أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح والتلفون كناية. Artinya, telepon menjadi sighat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam, dan akad sewa. Maka, akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telepon. Adapun akad nikah dengan telepon hukumnya tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan telepon adalah kinayah, mengandung makna 2 atau lafal yang tidak jelas. 2. Majelis akad nikah diselenggarakan dalam satu majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat 2 pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar sighat ijab qabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana diketahui, akad nikah disyaratkan harus disaksikan secara langsung oleh 2 orang saksi. Meskipun dalam fikih kontemporer, akad muamalah melalui perantara alat komunikasi modern seperti telegram, faksimiil, atau internet dapat dinilai sah. Tetapi demikian tidak berlaku untuk akad nikah. Sebab dalam akad nikah disyaratkan kehadiran 2 saksi secara langsung. Oleh karena itu, keabsahan melakukan transaksi muamalah dengan alat-alat modern tersebut tidak mencakup akad nikah. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam keputusan Majelis Majma' al-Fiqih al-Islami yang berbunyi, Annal qawa'id as-sabiqah la tashmalun nikaha لاشتراط الإشهاد فيه الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها. Artinya, sungguh kaidah-kaidah yang telah dijelaskan keabsahan akad muamalah dengan perantara alat-alat modern tidak mencakup akad nikah, karena di dalamnya disyaratkan adanya persaksian. Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah via video call merupakan rumusan yang sangat berhati-hati seiring dengan prinsip fikih. Al-abda'u yuhtatu laha fawqa ghairiha. Artinya, urusan kehalalan wanita bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih hati-hati daripada urusan lainnya. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan akad nikah dengan mewakilkan Ummu Habibah radhiyallahu an kepada Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu an, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq as-Sirazi sebagai berikut. Wa yajuzu tawkil fi 'aqdin nikah lima ruya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wakkala Umar bin Umayyah ad-Damri fi nikahi Ummi Habibah. Artinya, boleh menunjuk wakil dalam akad nikah karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW pun pernah menunjuk Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu an sebagai wakilnya untuk menerima akad nikah Ummu Habibah radhiyallahu an. Adapun solusi untuk melangsungkan pernikahan jarak jauh yang sah menurut aturan fikih adalah melalui perwakilan atau akad wakalah, baik melalui perantara surat
utusan, telepon, internet, video call, maupun sejenisnya. Calon suami yang ada di luar negeri, misalnya, dapat membuat surat kuasa atau menunjuk wakil orang yang dipercayainya untuk mewakilinya menerima akad nikah dari wali calon istri. Hal demikian mengingat dalam wakalah tidak disyaratkan adanya kesatuan majelis sebagaimana aturan yang sangat ketat dalam akad nikah. Begitu pula wali nikah dari orang tuanya calon istri, ia bisa mewakilkan salah seorang yang ia percaya untuk menikahkan anaknya. Adapun perwakilan wali nikah adalah sesuatu yang sudah sering terjadi di Indonesia. Namun, yang sudah banyak berjalan adalah masih dalam satu majelis. Perwakilan seperti ini, baik dalam satu majelis atau berbeda majelis, hukumnya sama-sama sah. Adapun tata cara calon suami mewakilkan akad nikahnya adalah dengan 3 langkah sebagai berikut. 1. Calon suami menunjuk orang yang secara hukum fikih memenuhi syarat menjadi wakilnya, yaitu orang yang ditunjuk sebagai wakil atau pelaksana boleh melakukan akad nikah tersebut untuk dirinya sendiri. Artinya, orang yang menjadi wakil atau pelaksana bukan mahram dari calon mempelai wanita. Misalnya, sebaiknya menunjuk orang-orang yang soleh seperti kiai yang paham tentang berbagai hukum pernikahan, sekaligus tabarruk mencari keberkahan kepadanya. 2. Perwakilan tersebut dilakukan dengan akad yang jelas. Semisal calon suami berkata, "Saya tunjuk Anda sebagai wakil saya untuk menerima nikah si Fulanah binti Fulan untuk saya." Apabila menggunakan bahasa Arab, maka calon suami dapat mengucapkan lafal sebagai berikut. "Wakkaltuka fi qabuli nikahi Fulanah binti Fulan li." 3. Orang yang ditunjuk sebagai wakil menjawab, "Saya terima penunjukan wakil darimu kepadaku untuk menerima nikahnya si Fulanah binti Fulan untuk Anda." Jika menghendaki menggunakan bahasa Arab, dapat diucapkan dengan lafal sebagai berikut. Qabiltu tawkilaka iyaya fi qabuli nikahi Fulanah binti Fulan laka. Jika calon suami benar-benar mewakilkan akad nikahnya kepada orang lain, maka saat melaksanakan akad nikah juga harus disesuaikan supaya sah dan tepat sasaran dengan cara wali dari calon mempelai wanita dalam akad nikah harus mengarahkan akad nikahnya untuk calon suami yang dikehendaki, bukan malah dinikahkan untuk wakilnya. Dalam hal ini, seorang wali dapat berkata, "Saya nikahkan dan saya kawinkan orang yang menunjukmu sebagai wakil, yaitu si Fulan bin Fulan dengan anakku Fulanah dengan mahar sekian dibayar tunai." Bila menggunakan bahasa Arab maka diucapkan, "Angkahtu wa zawwajtu muwakkilaka Fulana bna Fulan bibinti Fulanatin bimahri halan." Lalu wakil dari calon suami segera menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya si Fulanah binti Fulan untuk orang yang menunjuk saya sebagai wakilnya, yaitu si Fulan bin Fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai." Apabila menghendaki menggunakan bahasa Arab, maka diucapkan, "Qabiltu nikahaha wa tazwijaha limuwakkili Fulan ibni Fulan bil mahril madhkur halan." Dengan tata cara seperti demikian, pernikahan menjadi sah dan tepat sasaran untuk calon suami tersebut. Semoga pernikahan yang akan dilangsungkan menjadi pernikahan yang penuh berkah dan keluarga yang dibentuk dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.